Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said dengan NIM 21073102. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar dengan mata kuliah statistik. Baik, di sini tugas besarnya itu sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkan apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Data diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatannya untuk uji tariknya dan berikut beberapa data yang sudah disiapkan pada tabel ini. Untuk instruksi yang pertama, Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan 2 digit terakhir NIM Anda. Misal NIM 19073085, maka data yang akan diambil adalah 185. Data yang diambil yaitu pertama nomor 1 dan 2 digit terakhir. Maka di sini datanya itu dengan NIM saya 21073102, maka jadi 202 data. Maka data tersebut akan dikumpulkan pada tabel ini dan diurutkan. Selanjutnya di sini dijelaskanlah perhitungan sentral tendensi secara manual dengan menggunakan fungsian Excel, mean, median, dan modus. Mean yaitu nilai rata-rata dari suatu tabel data atau beberapa data. Mean di sini saya menggunakan rumus average buka kurung R6 R207, yaitu data terkecil dan data terbesar, maka diperoleh nilainya itu 406. Untuk median yaitu data tengah atau data yang berada di bagian tengah pada urutan tabel. Di sini untuk data tengahnya yaitu pada urutan ke 111 dan 112, dikarenakan datanya yaitu 202. dan 102, maka itu 410. Maka di sini datanya yaitu 410. Untuk modus yaitu data yang sering muncul. Di sini data yang sering muncul yaitu 410, muncul sebanyak 5 kali. Selanjutnya untuk soal ketiga, gunakanlah stem and left port untuk mengelompokkan data. Apa yang bisa Anda simpulkan? Di sini diperoleh beberapa data yang telah ada di sini dan memiliki kemunculan yang beragam. Maka di sini ada data 301, 302, 303. Untuk 301 muncul sebanyak 3 kali dan 302 sebanyak 1 kali, 303 muncul sebanyak 1 kali. Di sini akan diurutkan semuanya yang muncul dan berapa banyak munculnya. Maka di sini data yang telah banyak muncul tersebut akan dijumlahkan menjadi 202. Selanjutnya untuk soal keempat yaitu jelaskanlah perhitungan varian secara manual dan dengan menggunakan fungsi Excel. Untuk range yang pertama dan yang kedua varian dan ketiga standar deviasi. Untuk range di sini yaitu data terbesar dikurang data terkecil dengan rumus seperti ini. Data terbesarnya yaitu 500 dikurang data terkecil 301. Untuk variance di sini dengan rumus variance buka kurung R6 atau data terkecil titik 2 R207 atau data terbesar yaitu 500, maka variansinya yaitu 3373,8. Untuk standar deviasi yaitu dengan rumus standar deviasi R6 data terkecil
titik 2 R207, maka diperoleh nilai yaitu 58,084. Selanjutnya untuk soal kelima, buatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval. Di sini untuk data terkecilnya yaitu 301 dan data terbesar yaitu 500. Selanjutnya kelompok interval dengan rumus 1 tambah 3,332 bintang 202 dengan total datanya, maka diperoleh nilai yaitu 8,6538. Untuk interval yaitu range dikurang dengan kelompok interval atau range per interval pada rumus yang ada di sini, maka diperoleh nilai yaitu 22,996. Selanjutnya jumlah kelas diperoleh dari kelompok interval yang telah dibulatkan menjadi 8 dan range yang tadi yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil, maka diperoleh range yaitu 199. Untuk kelompok diperoleh 8 kelompok dari kelompok interval tadi. Selanjutnya di sini ada interval yaitu nilai terkecil nanti ditambahkan pada interval yang ini yaitu 23, maka diperoleh 324, turun 324 ditambah 23 lagi jadi 347, turun 347 tambah 23 jadi 370, seterusnya sampai 462 tambah 23 menjadi 485. Selanjutnya ada di titik tengah. Di sini titik tengah yaitu nilai terkecil dari data ditambah nilai interval yang ada di sebelah kanan 324, selanjutnya per 2 menjadi 312,5. Seterusnya menggunakan rumus yang sama yaitu 334 ditambah 347 per 2 jadi 335 per 5. Selanjutnya data tersebut digolongkan terus menjadi titik tengah. Selanjutnya frekuensi di sini menggunakan rumus quantifies. Di sini yaitu R6 atau data terkecil pada tabel. Titik 2 R207 yaitu data terbesar pada tabel besar sama dengan titik 2 dan AE18 yaitu data pada 301 yang terkecil di sini. Selanjutnya titik 2 R6 data terkecil pada tabel ini dan R207 data terbesar pada tabel besar dari kecil dari dan lagi 18 yaitu data yang ada di sebelah kanan 324 ini, maka diperoleh frekuensi yaitu 22. Rumus akan sama seterusnya seperti yang ada di sini dengan urutan data yang ada di sebelahnya. Selanjutnya ada persen. Di sini persen dengan rumus angka 18 atau frekuensi yaitu 22 per frekuensi yang ada di bawah ini yaitu 21 bintang 100, maka diperoleh nilai yaitu 12,2 dan 11,11 yaitu 20 per 21 bintang 100 juga menjadi 11,1. Rumus akan sama seperti yang tadi pada sampai ke bawah ini yaitu 11,7. Selanjutnya total data yang ada di persen ini akan dijumlahkan menjadi 100. Untuk selanjutnya ada persen kumulatif. Di sini persen kumulatif diperoleh nilai dari persen. Selanjutnya nilai persen tersebut akan dijumlahkan dengan 11,1 menjadi 23,3 dan dijumlahkan lagi 9,4 menjadi 32,8 dan dijumlahkan 14,4 menjadi 47,2 sampai menjadi 100. Selanjutnya di sini pada
soal ke-6 lagi. Pada soal ke-6 yaitu plot tabel distribusi frekuensi tersebut dalam histogram. Maka di sini kita akan mengubah data yang ada di sini menjadi tabel histogram. Untuk membuat tabel histogram, di sini pertama ambil kolom pada insert dan ambil menu 2 dimensi kolom. Selanjutnya pada kolom ini nanti data akan dimasukkan pada select data. Data yang diambil yaitu titik tengah dan frekuensi. Nanti akan dimasukkan pada bagian horizontal kategori axis label. Selanjutnya kita okekan. Maka tabel histogram sudah jadi. Selanjutnya di sini untuk soal ke-7. Pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Di sini estimasi rata-rata yaitu menggunakan rumus average R6 atau data terkecil pada tabel, titik 2 data terbesar pada tabel menjadi 406,12. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.